sekarang kita masuk persamaan diferensial yang tidak homogen. Nah, secara umum persamaan diferensial yang tidak homogen itu dia dituliskan seperti ini secara umum ya. Ini adalah persamaan diferensial tidak homogen order n, maksudnya sampai turunan ke n. Berarti kita punya persamaan umumnya dny per dx pangkat n kayak gini. Berarti ini turunan ke n terhadap x ditambah dengan P1x turunan ke n-1 dari y terhadap x dan seterusnya sampai Pnx y sama dengan fx. Nah, ini adalah fungsi dalam variabel x. Nah, fungsi dalam variabel x ini nanti bisa dituliskan ke dalam bentuk jumlahan fungsi-fungsi seperti ini. Yaitu apa? f1x, ini tipe, ini harusnya ada tanda plus, sampai nanti plus fkx kayak gini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, ketika kita menjumpai bentuk persamaan diferensial yang seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau yang tadi kan kita punyanya persamaan diferensial homogen, kemudian koefisiennya konstan, kita bisa menyelesaikan dengan dengan menggunakan koefisien konstan. Nah, di koefisien konstan tadi terdapat dua tipe, yaitu ketika persamaan karakteristiknya semuanya berbeda, dan yang kedua itu adalah ketika ada beberapa dari akar persamaan karakteristiknya yang kembar. Nanti kita sudah pahami bersama. Nah, sekarang gimana ketika dia tidak homogen kayak gitu. Nah, di sini ada teorema 13. Teorema 13 ini mengatakan bahwa solusi umum persamaan diferensial tidak homogen jika YH, ini titik ya, jika YH merupakan solusi homogen dan YP merupakan solusi partikuler dari persamaan 2.54 kayak ini. Solusi dari ini tadi ya. Jadi kita punya solusi homogen dan kita punya solusi partikuler. Tapi hati-hati dengan kata-kata partikuler di sini. Jangan terkecoh. Perhatikan dulu. Saya ulangi. Teorema 13 ini adalah teorema tentang solusi umum persamaan diferensial tidak homogen. Bunyinya, jika YH merupakan solusi homogen dan YP itu merupakan solusi partikuler dari persamaan 2.54, persamaan ini tadi pada interval I, maka solusi dari persamaan 2.54 itu adalah YX sama dengan solusi homogen ditambah dengan solusi partikulernya. Nah, kalau misalnya solusi partikulernya itu sebanyak K, ya berarti kita tambah solusi partikuler tersebut sebanyak K. Nah, di sini yang dimaksud dengan solusi partikuler di sini bukan solusi khusus yang tadi ya, tapi solusi partikuler ini adalah solusi yang diperoleh dari persamaan tidak homogen ini. Nah, tadi faktor yang membuat dia tidak homogen, yang ruas kanan tadi dia adalah fx. Nah, fx ini dia kalau bisa dipecah menjadi beberapa fungsi, di sini dipecah menjadi penjumlahan sebanyak k fungsi, maka nanti kita akan memiliki sebanyak k solusi partikuler. Seperti itu ya. Nah, k solusi partikuler ini tadi kita tambahkan ke solusi homogennya, maka ini nanti akan menjadi solusi umum persamaan diferensial tidak homogen ini. Tuh ya. Hati-hati, yang perlu saya tekankan di sini, Y partikuler yang disebut partikuler di sini bukan solusi khusus. Seperti itu. Nah, saran saya, karena di sini kita menggunakan kata-kata partikuler yang sama dengan yang sebelumnya, jadi nanti yang sebelumnya itu kita kenal saja solusi khusus kayak gitu. Nah, partikulernya kita pakai di sini. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menggunakan arti kata partikuler di sini itu adalah solusi dari persamaan diferensial yang tidak homogen itu, kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial tidak homogen, di sini kita akan mempelajari dua metode. Yang pertama itu adalah koefisien tak tentu. Kemudian nanti yang kedua itu adalah metode variasi parameter. Nah, kita pada pertemuan ini akan mempelajari satu metode yang dulu, yaitu metode koefisien tak tentu. Nah,
Yang perlu diperhatikan lagi, metode koefisien tak tentu ini ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Ketika tidak memenuhi dua kondisi ini, berarti koefisien tak tentu tidak bisa kita gunakan. Kondisi apa itu? Yang pertama, persamaan diferensialnya itu harus linier. Jadi persamaan diferensialnya ini harus linier. Kemudian jadi di sini nanti kita punya persamaan diferensial tak homogennya seperti ini. Ini nanti kita bisa menggunakan koefisien tak tentu ketika persamaan diferensial linier ini dia koefisiennya konstan. Dia harus konstan ini ya. P1x ini fungsi yang konstan. P1x itu bisa menjadi suatu konstanta A1 sampai nanti misalnya Pn-1 Pn-1x ini adalah An-1 dan Pnx ini adalah suatu konstanta An kayak gini. Nah, ini harus persamaan diferensial yang koefisiennya konstan. Kemudian nanti ketika kita menjumpai persamaan diferensial tak homogen, faktor tak homogennya ini fx kayak gitu ya. Nah, fx-nya ini harus memenuhi ini, yaitu apa? Turunan dari masing-masing fungsi fjx ini adalah fx ini tadi yang dipecah sebanyak k, kayak gitu ya. Dari persamaan tersebut menghasilkan sejumlah berhingga bentuk fungsi yang bebas linier. Ingat ya, turunan dari masing-masing fungsi fjx untuk j sama dengan 1 sampai k dari persamaan ini tadi itu menghasilkan sejumlah berhingga bentuk fungsi yang bebas linier. Oke, biar lebih clear, langsung saja kita aplikasikan ke contoh 16 nomor 1. Oke, yang di contoh 16 nomor 1 tersebut apakah memenuhi dua kriteria ini? Pertanyaannya, memenuhi nggak? Ayo, memenuhi nggak itu? Syarat pertama terpenuhi nggak? Memenuhi, Bu. Memenuhi. Kenapa? Karena koefisiennya konstan. Ya, karena koefisiennya konstan. Oke, syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, nah ini harus kita lihat. Ini apa intinya? Di sini turunan dari masing-masing fj itu harus menghasilkan sejumlah berhingga bentuk fungsi yang saling bebas linier. Oke, pelan-pelan ini cukup nggak ya tempatnya? Coba screenshot dulu deh, kayaknya nggak cukup ini, bakalan panjang. Udah? Sudah belum? Oke, kita pindah halaman untuk menyelesaikan contoh soal yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1, apa tadi persamaan diferensialnya? Y pangkat 3 Y pangkat 4, Bu. Turunan keempat ya, bukan pangkat ini, Revian apa? Aksen, tapi sebanyak 4 kali ya. Y 4 aksen. Oke, dikurangi dengan Y aksen 2, Bu. double aksen sama dengan 3 x kuadrat min sin 2 sin x. Oke. Kalau kita perhatikan, ini persamaan diferensial koefisiennya konstan. Kenapa? Karena koefisien dari y turunan keempat ini 1, kemudian koefisien dari y double aksennya koefisiennya min 1. Oh, berarti ini koefisiennya konstan kayak gitu. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Melihat ini. Dia harus memiliki apa? Tadi ini kan efeknya. Ini efeknya siapa sih? Efeknya siapa? 3x kuadrat Ya, min sin 2x. 3x kuadrat dikurangi sin 2x. Nah, efek tadi bisa dituliskan menjadi sebanyak apa? K penjumlahan fungsi kan? Berarti kalau kita perhatikan di sini dia bisa menjadi f1x ditambah dengan f2x kan? Ya enggak? Dengan f1-nya siapa? 3x kuadrat. Kemudian f2-nya siapa? Min sin 2x. Kayak gitu kan?
Ya nggak? Paham sampai sini? Oke, selanjutnya dari F1X di sini kita punya 3X kuadrat. Nah, di sini kita bentuk himpunan turunannya termasuk dia sendiri. Berarti di sini kita punya F1X itu 3X kuadrat. Berarti kita bentuk himpunan F1X, kemudian nanti F double aksen X, kemudian nanti F triple aksen X, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Kita punya himpunan ini. Nah, himpunan ini nanti isinya apa? Ya kita tuliskan F1X-nya siapa? 3X kuadrat. Kemudian turunan keduanya siapa? Turunan kedua dari ini siapa? 6X. 6X. Kemudian turunan ketiganya siapa? 6. 6. Turunan keempatnya siapa? 0. Turunan selanjutnya siapa? 0 lagi, Bu. 0, dan seterusnya kayak gini. Nah, kemudian kita perhatikan nih turunan-turunan ini. Kalau kita perhatikan di situ, dia menghasilkan berapa fungsi yang bebas linier? Berapa fungsi bebas linier? Kalau kita perhatikan berarti F1X sama dengan 3X kuadrat. Ini kita memiliki 3 fungsi kan pada dasarnya. Siapa? X kuadrat, X, 1. Yang ini bebas linier, ya enggak? Dari sini kita bisa membentuk himpunan Iya, ini kan? betul. Himpunan ini menjadi himpunan fungsi yang bebas linier. Oh, berhingga sebanyak berapa? Sebanyak 3 dari sini. Kita perhatikan. Kenapa 3 yang nggak ikut? 3 kan suatu konstanta. 6 juga konstanta. 6 ini juga konstanta. Sebenarnya kita bisa memandang ini itu adalah Y1 sama dengan bisa kita pandang di situ misalnya ya kita ambil saja misalnya G1X itu sama dengan X kuadrat, kemudian G2X nya sama dengan X, kemudian G3X nya itu adalah 1, kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan, kita membentuk 3 fungsi ini, G1, G2, G3, ini semua bebas linier, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini untuk F1, kemudian untuk F2 nya gimana? F2 nya kita punya apa? Min sin 2X. Berarti ini kita bisa membentuk apa? Kita bisa membentuk F2X, kemudian F2 double aksen X, kemudian F triple aksen X, dan seterusnya. Berarti nanti kita akan dapat apa di situ? Dari sini kita akan memiliki apa? F2-nya siapa? Min sin 2X. Ya, min sin 2X. Kemudian turunan keduanya siapa? Min 2 cos 2X. Min 2 cos 2X. Kemudian turunan ketiganya siapa? 4 sin 2X. Ya, 4 sin 2X, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, ketika kita perhatikan, di sini polanya berulang kan? Sin 2X, cos 2X. Oh, di sini ada 2 ya harusnya. Sin 2X, dan nanti pasti akan balik ke cos, kayak gitu kan ya? Ya nggak? Nah, berarti di sini dari F2X kita bisa memperoleh berapa banyak fungsi yang bebas linier? Berapa banyak fungsi bebas ini yang dapat kita peroleh dari sini? 2, yaitu apa? Sin 2X dan cos 2X. Kayak gitu kan? Kenapa di sini tidak diperhitungkan? Ya karena ini konstanta. Jadi kita cukup ambil fungsinya saja, kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari F1 kita memiliki sebanyak n fungsi yang bebas linier, yaitu 3. Kemudian n-nya 3 gitu ya. Ya dari F2 kita memiliki sebanyak 2 fungsi yang bebas linier. Nah, dari situ berarti kita bisa menggunakan apa? Menggunakan apa tadi? Apa metodenya yang akan kita pelajari ini tadi?
koefisien tak tentu. Aduh, ini kalian ngantuk atau gimana? Tumben gak kayak biasanya? Halo? Tuh, dicuekin nih. Ya, Bu. Hadir, Bu. Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya gimana kalau kita sudah dapat ini? Nah, tadi kita tahu bahwa untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita cari apa tadi solusinya? Solusinya nanti itu adalah YX itu sama dengan solusi homogen ditambah dengan solusi partikulir. Nah, kalau kita perhatikan di sini si fx ini bisa dipecah menjadi dua fungsi, penjumlahan dua fungsi yaitu f1 sama f2. Berarti nanti kita akan punya solusi partikulir sebanyak dua, yaitu YX sama dengan YH ditambah dengan YP1 ditambah dengan YP2 kayak gitu. Nah, YH ini siapa? YH ini adalah solusi homogen. Berarti gimana langkahnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini? Langkahnya gimana? Ya kita cari dulu solusi homogennya. Ini ya. Ini tadi kita punya apa? Turunan keempat. Persamaan diferensialnya tadi apa? Turunan keempat Y double aksen sama dengan apa di situ? 3x kuadrat. 3x kuadrat dikurangi dengan sin 2x kayak gini. Nah, berarti dari sini yang pertama yang harus kita cari itu adalah solusi homogen. Nah, berarti kalau kita nyari solusi homogen, ya kita ambil dulu persamaan diferensial homogennya. Caranya gimana? Ya, caranya ini. Yang ruas kanan, yang ruas kiri kita ambil seperti ini, kemudian ruas kanan kita nolkan. Berarti nanti kita mendapatkan persamaan diferensial homogen yang seperti ini. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan cara yang tadi sudah kita pelajari, yaitu dengan apa tadi? Memisalkan solusi. Y-nya apa? E pangkat lambda X. Nah, kalau kita perhatikan, ini turunannya sampai turunan ke berapa? Keempat. Sebenarnya ini tadi sudah kita lakukan ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, diulangi. Berarti ya aksennya apa? Lambda E pangkat lambda X, kemudian Y double aksennya siapa? Lambda kuadrat E lambda X, kemudian turunan ketiganya siapa? Lambda pangkat 3 Lambda pangkat Ya. 3 X. Kemudian turunan keempatnya? Lambda pangkat 4 E pangkat lambda X. Oke, berarti ini kita substitusikan ke sini, kita akan dapat apa? Lambda pangkat 4 E Ya, pangkat berarti lambda X kita punya dikurang. lambda pangkat 4 E pangkat lambda X dikurang lambda kuadrat E pangkat lambda X sama dengan 0. Nah, kemudian E pangkat lambda X-nya kita keluarkan. Di sini kita akan dapat apa? Lambda pangkat 4 min lambda kuadrat. Berarti langsung saja di sini kita ketemu persamaan karakteristiknya siapa? Lambda pangkat 4 dikurangi lambda kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Tadi kita dapat apa di situ? Lambda kuadrat min 1 sama dengan 0, tidak lain lambda kuadrat lambda min 1 dikalikan lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0, kemudian lambda 3-nya sama dengan 1, lambda 4-nya siapa? Min 1. Berarti dari sini kita memiliki solusi. Solusinya apa? Langsung saja Y1-nya itu adalah 1 gitu ya. Kemudian Y2-nya sama dengan X, kemudian atau biar nggak bingung ya udahlah saya tulis aja Y1-nya sama dengan apa di sini? E pangkat lambda 1x, yaitu E pangkat 0x sama dengan 1. Kemudian Y2-nya itu adalah X dikalikan E pangkat lambda 1x sama dengan X dikalikan E pangkat 0x, tidak lain sama dengan X. Kemudian Y3-nya siapa?
E pangkat X. Kemudian Y4-nya E pangkat min X. Nah, dari situ berarti kita punya apa? Himpunan Y1 sampai Y2, Y3, dan Y4 ini semuanya saling bebas linier. Berarti kalau saling bebas linier, kita mendapatkan solusi homogen kan? Solusi homogennya siapa? Ya kombinasi linier dari C1Y1 ditambah dengan C2Y2 ditambah dengan C3Y3 ditambah dengan C4Y4. Berarti solusi homogennya siapa ini? C1Y1, Y1-nya 1 ditambah 1 C2Y2-nya X. kemudian ditambah siapa lagi? C3 E pangkat C3 X. E pangkat X kemudian ditambah dengan siapa lagi? C4 E pangkat min X. C4 E pangkat min X. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, kita cari solusi partikulir. Cukup nggak ya di sini? Saya di sini aja deh. Yang kedua, ini kita cari solusi partikulir pertama. Solusi partikulir yang pertama, yaitu kita mau mencari siapa? YP1. Kenapa saya tandain partikulir pertama? Ya karena ini nanti tadi kita bisa menuliskan Fx itu menjadi F1 ditambah dengan F2 yang seperti ini, berarti nanti dia memiliki dua solusi partikulir. Nah, sekarang kita cari dulu solusi partikulir yang pertama. Nah, cara mencarinya gimana? Ya tadi solusi partikulir pertama itu kita fokuskan ke Fx yang pertama. Fx yang pertama tadi siapa? Yang ini kan? 3x kuadrat. Nah, tadi Fx yang pertama itu adalah 3x kuadrat. Ini tadi bisa dibentuk menjadi apa? Kita bisa memperoleh beberapa fungsi yang bebas linier kan? Caranya tadi apa? Ya fungsinya itu sendiri. Kemudian tadi kita punya apa lagi? Turunan pertama siapa? 6x, dan turunan keduanya 6, turunan selanjutnya 0, selanjutnya 0, dan seterusnya, gitu kan ya? Nah, dari sini kita bisa memperoleh apa? 3 fungsi yang bebas linier, yaitu apa? X kuadrat, X, 1. Ini yang bebas linier, kayak gitu. Oke, sampai situ paham? Sampai situ paham? Oke, ketika Paham. kita sudah memperoleh 3 fungsi yang bebas linier ini ya, karena kita punya himpunan X kuadrat, X, 1 ini bebas linier, maka kita bisa mendapatkan calon solusi partikulir pertama, yaitu siapa? YP1 itu adalah kombinasi linier dari ini tadi. Siapa? Kalau tadi kita sudah pakai notasi konstantanya di sini C1, C2, C3, C4, di sini saya pakai notasi yang lain. Misalnya ini saya tulis A1 X kuadrat ditambah dengan A2X ditambah dengan A3. Seperti ini. Paham sampai situ? Kenapa saya dapat YP1 seperti ini? Paham, Bu. Oke, sekarang perhatikan. Ini baru ya, ini baru calon solusi partikulir yang diperoleh dari ini tadi. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di solusi homogen tadi ada nggak yang mengandung unsur yang sama, suku yang sama dengan solusi partikulir ini? Ini kan A1X kuadrat ditambah A2X ditambah A3. Ada nggak suku-suku yang ada di sini itu yang sama dengan suku-suku yang ada di sini? Ada nggak? Ada, yaitu mana? Ini dua suku ini C1 ditambah C2X. Ini kan C1 sama C2 kan konstan. Berarti kan bebas konstanta berapapun kok dong ya. Berarti di sini saya punya C1 plus C2X itu identik dengan yang di sini, yaitu apa? A2X ditambah A3. Nah, kalau sama, itu nanti dia menyebabkan solusinya tidak bebas linier.
Nah, kalau sama, tadi harus diapain? Harus diapain supaya dia bebas linier? Harus dikalikan dengan X. Berarti kita punya YP1 yang kedua. Ini kan calonnya gagal. Kenapa? Karena di sini ada yang menyerupai dengan solusi homogen. Nah, kalau sama seperti ini, dia menyebabkan dia tidak bebas linier. Berarti ini gagal. Cara memperbaikinya gimana? Kalikan YP1 yang calon awal ini tadi dengan X. Dikalikan dengan YP1 yang ini, yaitu A1X kuadrat ditambah A2X ditambah A3. Nah, ini kita akan memiliki apa di sini jadinya? Kalau ini kita kalikan masuk A1 X pangkat 3 ditambah dengan A2 X kuadrat ditambah dengan A3X. Kayak gitu. Nah, ini baru calon lagi-lagi. Kita harus cek lagi. Ini ada nggak yang menyerupai dengan yang di sini? Salah satu sukunya. Ada nggak? Ada, Bu. Ada, yaitu C2X. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya dia bebas linier, berarti YP1-nya ini kita kalikan lagi dari ini. Berarti kita kalikan dengan X, berarti kita punya apa? X dikalikan dengan A1 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X. Kayak gini. Berarti ini kita memiliki apa di sini? A1 X pangkat 4 Ya, A1 X pangkat 4 ditambah A2 X pangkat 3 ditambah A3 X kuadrat. Oke, sekarang ini kita cek lagi dengan solusi homogennya. Ada nggak yang seperti itu sukunya? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti ini memang merupakan calon yang pas untuk menjadi solusi partikulir pertama. Nah, berarti dari sini kita simpulkan bahwa solusi partikulir yang pertama, kita ambil siapa tadi? Yang terakhir kan? YP1-nya siapa berarti? A1 X pangkat Ya. 4 A1 X pangkat 4 ditambah A2 X pangkat 3 ditambah A3 X pangkat 2. Nah, lagi-lagi ketika dia merupakan solusi partikulir, berarti dia harus memenuhi persamaan diferensialnya kan, harusnya aturannya. Nah, tadi solusi partikulir ini kita ambil dari persamaan diferensial yang apa tadi? Suku pertamanya kan, berarti ini diperoleh dari turunan persamaan diferensial turunan keempat Y double aksen ditambah sama dengan apa tadi? 3X kuadrat gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita mau menetapkan ini merupakan solusi partikulirnya, ya berarti harus memenuhi ini. Nah, berarti harus kita cek nih, harus kita substitusikan ke situ. Di sini kita butuh sampai turunan ke berapa? Keempat. Berarti ini kita turunkan sebanyak 4 kali. YP1 aksen, kita dapat apa di situ? 4 A1 X pangkat 3 ditambah 3 A2 X kuadrat ditambah 2 A3 X. Kemudian turunan keduanya 12 A1 X kuadrat ditambah 6 A2X ditambah 2 A3. Kemudian turunan ketiganya 24 A1 X kuadrat ditambah 6 A2. Ini 0 ya, karena ini konstanta. Berarti turunan keempatnya Bu, gimana? itu X doang, Bu. Berat. Kenapa? Itu turunan yang ketiganya X doang, bukan X kuadrat, Bu. Oke. Ya, oke. Seperti ini ya, Zafran. Oke, berarti turunan keempatnya gimana ini?
24A1. 24A1. Ini yang akan 0. Seperti itu. Paham sampai situ? Paham sampai sini? Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya seperti ini, substitusikan ke sini. Nah, berarti substitusikan kemana tadi? Turunan keempat, kemudian dikurangi turunan kedua sama dengan 3x kuadrat. Turunan keempatnya siapa di situ? 24A1. Turunan keduanya siapa? 12A1 x kuadrat ditambah 6A2x ditambah 2A3 sama dengan 3x kuadrat. Kayak gitu? 2A3X, Bu. 2A3. Oh, salah lihat, Bu. Ya, oke. Nah, berarti ini kita sederhanakan jadi apa? 24A1 min 12A1 x kuadrat dikurangi 6A2x dikurangi 2A3 sama dengan 3x kuadrat. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan lagi nggak di sini? Oke, kita sederhanakan min 12A1x kuadrat min 6A2x min 2A3 plus 24A1 sama dengan 3x kuadrat. Oke, sampai sini paham? Kamu Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan persamaan yang paling akhir ini dia memiliki kesamaan. Artinya apa? Artinya berarti min 12A1 itu sama dengan 3. Karena apa? Karena dia sama-sama melekat, karena dia sama-sama koefisien dari x kuadrat. Berarti 12A1 sama dengan 3. Paham? Selanjutnya kalau min 6A2 siapa? Sama dengan apa? 0, Bu. 0. Kemudian kita punya min 2A3 ditambah 24A1 sama dengan apa? 0 juga kan? Ya enggak? Setuju enggak? Iya, Bu. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa simpulkan. Dari sini kita dapat A1-nya berapa? Min Seperempat. seperempat. Dari sini kita dapat A2-nya berapa? 0. Dari sini kita dapat A3-nya berapa? Oke, kalau bingung kita uraikan aja dulu di sini yang bagian ini. Kita punya A1-nya min seperempat. Ini seperti ini, berarti min 2A3 ditambah 24A1-nya. Kita substitusikan min seperempat sama dengan 0. Berarti ini kita punya apa nih? Min 2A3 ditambah dengan siapa ini? 6 ya? Min 6 bukan? Ya? Minus 6, Bu. Oke, berarti A3-nya jadi berapa ini? Min 3. Paham? Paham gak? Dapat seperti ini, setuju? Jadi kita dapat Setuju, Bu. A1-nya itu adalah min seperempat, kemudian A2-nya 0, A3-nya sama dengan min 3. Nah, kemudian kita dapat A1, A2, A3 seperti ini. Tadi kita punya solusi partikulir nih. Solusi partikulir yang kita pilih tadi kan ini. Ya enggak? Nah, berarti di situ kita substitusi A1, A2, A3 ke sini. Berarti kita bisa simpulkan solusi partikulernya apa? Solusi partikulirnya YP1 sama dengan apa tadi? A1 X pangkat 4. A1-nya berapa? Min seperempat. Berarti min seperempat X pangkat 4. Ditambah, apa lagi tadi?
A2 X pangkat 3. A2-nya berapa? 0. X pangkat 3 ditambah yang selanjutnya tadi apa? A3 X kuadrat. A3-nya berapa? Min 3X pangkat 2. Berarti YP1-nya sama dengan min 1/4 X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat. Ini adalah solusi partikulir yang pertama. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, tapi perjalanan belum selesai. Tadi kita harusnya memiliki solusi partikuler sebanyak berapa? 2. 2. Nah, selanjutnya kita mencari solusi partikuler yang kedua. Solusi partikuler yang kedua berarti diperoleh dari mana? Dari sini. Berarti yang ketiga, sekarang tempatnya cukup nggak ya ini? Bentar, saya rapihkan dulu. Yang ketiga saya tulis di sini saja. Yang ketiga kita mencari solusi partikulir kedua, yaitu YP2 yang diperoleh dari mana? Dari Y turunan keempat dikurangi Y turunan kedua dari yang kedua tadi siapa? Fungsinya min sin 2x, berarti ini min sin 2x kayak gitu. Nah, selanjutnya berarti di sini kita punya f2x. F2x-nya siapa? Min sin 2x. Nah, tadi kita identifikasi nih, kita bentuk himpunan yang terdiri dari fungsi itu sendiri, yaitu min sin 2x, kemudian kita turunkan sebanyak berhingga turunan sampai menghasilkan fungsi-fungsi yang bebas linier. Oke, turunan kedua dari ini siapa? Tadi min 2 cos 2x. Ini kan ya. Kemudian turunan ketiganya siapa? Min 4 jadi plus ya. 4 sin 2x. Kemudian turunan ke 1 2 turunan ketiganya apa ini? 8 cos 2x dan seterusnya kayak gini kan ya. Nah, dari sini aja kita sudah lihat bahwa sudah kita bisa mendapatkan mendapatkan himpunan fungsi yang bebas linier, yaitu fungsinya apa aja? Sin 2x dan cos 2x. Ini saja kan pada dasarnya ini fungsi-fungsinya ini, dan dia berulang terus kayak gitu kan ya. Nah, konstanta-konstanta ini kita abaikan. Nah, dari sini berarti kita bisa mendapatkan apa? Tadi himpunan, yaitu fungsi sin 2x dan cos 2x yang isinya seperti ini saling bebas linier. Nah, karena dia sudah kita dapatkan seperti ini, berarti kita bisa membentuk solusi partikuler kedua. Solusi partikuler kedua diperoleh dari mana? Dari kombinasi linier himpunan yang bebas linier ini tadi, yaitu apa? C1 sin, jangan C1 ya, apa berarti? C udah kita pakai, A sudah, berarti B. B1 sin 2x ditambah dengan B2 cos 2x. Nah, selanjutnya ini kan baru calon solusi partikulir. Berarti kita harus make sense dengan harus mencocokkan dengan solusi yang ada di sini nih. Solusi yang di situ ada yang mengandung sin atau tidak? Ada yang mengandung sin 2x enggak? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak. Hati-hati, jangan buru-buru menyimpulkan karena di sini ada e pangkat x dan e pangkat min x. Kita kemarin memiliki bentuk e pangkat x itu bisa dituliskan ke dalam bentuk apa? Oh, cos hiperbolikus, bukan sin ya. Tapi nanti ketika menjumpai seperti ini harus hati-hati. Kayak gitu ya. Nah, tapi di sini ternyata e pangkat y itu bisa dituliskan ke dalam bentuk cos hiperbolikus, bukan sin. Oh, berarti aman. Yang tadi artinya, tadi saya simpan nggak ya?
Alhamdulillah disimpan. Nah, artinya berarti kalau kita sesuaikan dengan solusi homogen di sini, ini aman, dia sudah saling bebas linier. Kalau gitu, ini bisa kita katakan ini merupakan solusi partikulir yang untuk yang kedua. Berarti kalau solusi partikulir yang kedua, ini langkah selanjutnya kita substitusikan ke sini untuk mendapatkan B1 sama B2. Nah, berarti di sini kita butuh menurunkan sebanyak berapa kali? 4 kali. Berarti ini jadi apa? YP2 aksen sama dengan apa turunan kedua dari ini? Turunan pertama dari ini. 2B1, yang ini turunan sin apa? Cos 2X dikurangi 2B2 sin 2X. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, kemudian turunan keduanya apa? Min 4 B1 sin 2X. Kemudian di sini min 4 B2 cos 2X. Turunan keduanya seperti itu. Turunan ketiganya min 8 B1 cos 2X dikurangi dengan cos ke min kena min jadi plus ya. 8 B2 sin 2X. Turunan ketiganya turunan keempatnya plus ini cos min jadi ini 16 ya. 16 B1 sin 2X yang di sini plus 16 B2 cos 2X. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya perhatikan di sini kita harus substitusi ke sini kan tadi. Nah, substitusi kemana? Ke turunan keempat dari Y dikurangi turunan ke-2 sama dengan apa tadi? Min 2 min sin 2X. Turunan keempatnya apa itu? 16 B1 sin 2X ditambah 16 B2 cos 2X dikurangi turunan kedua. Turunan keduanya apa? Min 4 B1 min kena min ya. Hati-hati nih. Min 4 B1 sin 2X min 4 B2 cos 2X sama dengan min sin 2X. 2X. Oke kan ini ya, nggak ada kesalahan kan ya? Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Ini berarti 16 B1 sin 2X ditambah 16 B2 cos 2X ditambah 4 B1 sin 2X ditambah 4 B2 cos 2X sama dengan min sin 2X. Nah, selanjutnya ini mengandung sin 2X, ini juga ada 2 sin 2X, berarti bisa kita jumlahkan. Berarti dapat berapa itu? 20 B1 sin 2X ditambah yang ini ada cos 2X, itu ada cos 2X, berarti ditambah 20 B2 cos 2X sama dengan min sin 2X. Nah, ini dua persamaan yang sama, berarti koefisien dari sin 2X di sini min 1, koefisien dari sin 2X di sini berapa? 20B1, berarti kita bisa mengatakan 20B1 itu sama dengan min 1. Nah, kemudian 20B2 sama dengan apa? Di sini nggak ada cos, berarti sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh B1-nya berapa? Min 1 per 20, kemudian B2-nya bisa kita dapatkan apa? 0. Dengan demikian, solusi partikulir yang kedua itu kita dapatkan solusi partikulirnya tadi apa? Mana tadi? Ini kan ya? Nah, berarti kita mendapatkan solusi partikulirnya di situ adalah B1 sin 2X ditambah dengan B2 cos 2X. B1-nya siapa?
min 1/20 sin 2x, B2 nya 0, ya berarti cukup kita tulis atau kalau mau rinci ya 0 dikalikan cos 2x. Ini tidak lain sama dengan apa? Min 1/20 sin 2x, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mengatakan apa dari situ? Sebentar, tempatnya nggak kejangkau. Nah, dari sini tadi kita mendapatkan solusi homogen ini, kemudian kita mendapatkan solusi partikuler pertama itu, dan solusi partikuler kedua itu adalah YP2 sama dengan min 1/20 sin 2x. Padahal solusi umum dari persamaan diferensial tadi itu apa? Y itu sama dengan solusi homogen ditambah dengan solusi partikuler pertama ditambah solusi partikuler kedua. Berarti kita bisa simpulkan solusinya itu adalah ya solusi homogen. Solusi homogennya apa tadi? Ya ini kita tulis lagi. Apa itu? C1 ditambah C2X ditambah C3E pangkat X ditambah C4E pangkat min X ditambah solusi partikuler pertama. Itu apa di situ? Min 1/4. Ini berarti min 1/4 X pangkat 4 min 3X kuadrat, kemudian ditambah solusi partikuler kedua. Partikuler kedua apa tadi? Ditambah min Iya, min 1/20 sin 2x. Seperti itu. Panjang ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, nanti boleh minta coret-coretannya, Bu? Boleh, Tadi boleh. Beberapa kurang sempatnya. Boleh, boleh nanti saya beri. Oke, apakah bisa dipahami dengan baik? Bu, maaf Bu, ini jalannya harus panjang ini Bu. Iyalah. Harus panjang. Karena di sini ada beberapa konsep yang tidak boleh kita lewati. Apa aja tadi? Kira-kira. Ya intinya kita itu bisa meramu suatu solusi umum persamaan diferensial itu ketika kita memiliki sebanyak himpunan memiliki himpunan fungsi yang saling bebas linier kayak itu. Kalau tidak bebas linier, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa solusinya itu adalah kombinasi linier dari fungsi-fungsi itu. Kayak gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi.